Sebelum memulai pembelajaran seperti biasa kita berdoa dulu. Maka silakan KM-nya. Sikap sebelum kita memulai pelajaran, maka mari kita berdoa. Doa menurut saya yang sudah mati. Doa selesai. Sebelum berdoa, saya absen dulu. Beberapa di antara kalian kemarin ada yang izin ya. Mudah-mudahan sekarang sudah kita lihat dulu. Anak hari ini akhirnya masih ada yang sakit ternyata beberapa di antara kalian. Ya kita doakan semoga segera sembuh. Nah, siapkan sikit terpusi kalian. Siap buat belajar sejarah? Siap. Semangat ya. Nah ini ada video motivasi. Sudah ada belum? Sudah ada. Tergerak sama belakang? Saya tidak pernah tidak bekerja. Kalau orang pernah tanya sama saya, Mami, kalau tuh bisa begitu, mentalita apa itu? Saya mentalita sepeda. Jadilah mata air yang jernih yang memberikan kehidupan kepada sekitar. Pesan yang sangat baik ya dari Bapak B.J. Habibie. Artinya tadi cuma pintar kalau Malas. pasti bilang nggak ada yang malas kan? Nggak. Semangat. Nah, Semangat. semangat kita jalan-jalan ke Jakarta. Mau jalan-jalan ke Jakarta? Tapi virtual betul mau. Nah, ya. Keren ya? Sangat Indonesia punya sebuah mahakarya yang sampai hari ini bisa kalian rasakan, bisa kalian kunjungi. Ada yang pernah ke sana? Pernah ke sana? Pernah. Dalam raya di Jakarta mengunjungi Monas. Pernah sampai masuk ke dalam naik? Pernah. Wow, keren. Ada yang pernah lewat TV jenayah? Oh, lewat TV. Ini ke Monas. Hati-hati ya, jangan sampai atau emang jangan ngajeng. Nah, pendapat kalian lihat bangunan megah ini apa sih tubuh monumental ini? Pendapat kalian bagaimana? Saya sih Monas itu merupakan bangunan yang menandakan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang besar karena mampu menghasilkan mahakarya yang sangat dahsyat. Terima kasih, Mas. Kamu pernah ingat bahwa bangunan ini dibangun kapan sih? Ternyata bukan tahun kemarin, bukan 2 tahun yang lalu. Ternyata dibangun ini pada masa demokrasi terpimpin. Nah, apa itu? Ini adalah namanya Tugu Monas. Nah, ini sejarah singkat mengenai Tugu Monas. Ya, dirancang oleh pada masa kepemimpinan Bapak Presiden Soekarno. Nah, ini pada masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin ini akan kita pelajari hari ini. Ini tujuan pembelajarannya, silahkan disimak. Kalau materi sebelumnya kita membahas tentang demokrasi liberal, maka hari ini kita akan membahas tentang demokrasi terpimpin. Nah, ada kaitannya tadi dengan Monas bahwa pendirian Monas ini pun sebagai simbol dari kekuatan bangsa Indonesia. Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Dimulainya pada tahun 1959. Bahwa di masa demokrasi terpimpin ini semuanya terpusat kepada presiden. Yang presidennya pada saat itu adalah Pak Soekarno. Latar belakang munculnya sistem demokrasi terpimpin. Dilihat dari segi keamanan nasional bahwa munculnya banyaknya gerakan separatis di masa yang sebelumnya, di masa demokrasi liberal. Banyak gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Jadi dianggap dari segi keamanan sudah tidak aman lagi, maka digantikan menjadi demokrasi terpimpin. Yang berikutnya dari segi ekonomi, kalau dari segi keamanannya saja sudah tidak aman, sudah
stabil, maka ekonomi pun menjadi tidak stabil. Dan yang kemudian dari segi politik, ingat di masa Kabinet Burhanuddin Harahap terjadi pemilu. Nah, pemilu itu salah satunya untuk menentukan Dewan Konstituante. Tapi ternyata di masa demokrasi liberal, Dewan Konstituantenya gagal untuk membuat undang-undang dasar yang baru. Yang tadinya kita menggunakan undang-undang dasar sementara 1950, akhirnya kembali lagi ke undang-undang dasar 1945. Akhirnya di masa demokrasi terpimpin ini ciri-cirinya. Undang-undang yang dipakainya ialah silakan boleh dicatat. Nah, ini undang-undangnya kita kembali kepada Undang-Undang 1945. Kekuasaannya di sini terpusat kepada presiden. Kalau sebelumnya pada perdana menteri, pemerintahannya oleh kepala pemerintahannya oleh perdana menteri. Tetapi memang ada kekurangan dan kelebihannya. Jika presiden terlalu mendominasi, maka nantinya dalam perkembangan ke depannya munculnya banyak penyimpangan dan penyalahgunaan. Yang ketiga, di masa demokrasi terpimpin ini menguapnya kekuatan dari TNI dan PKI. Ada Partai Komunis Indonesia bersaing dengan TNI. Nah, disebutnya sebagai triangle struggle. Ya, pertarungan segitiga. Kenapa disebutnya segitiga? Karena ada 3 kekuatan besar. Di sebelah kanannya ada TNI AD, di sebelah kirinya PKI. Nah, yang jadi penengahnya di sini adalah Presiden Soekarno. Nah, nantinya di akhir masa demokrasi terpimpin, makanya muncullah gerakan 30 September 1965 yang tadi karena triangle struggle tadi. Yang kemudian yang keempat, memudarnya peran partai politik yang tadinya di masa demokrasi liberal itu kan muncul koalisi dan oposisi. Nah, di masa ini mulai memudar perannya hanya sebagai elemen penopang kebijakan pemerintah saja, tidak banyak bersuara, suaranya dibatasi. Bahkan yang kelima, tidak ada kebebasan pers, seperti pers milik Mas Sugi pun bahkan dihentikan. Nah, itu hari ini kalian kan sudah dibagi kelompok, kita akan menggunakan metode project based learning. Seperti yang tadi kalian baca di tujuan pembelajaran, apa itu project based learning? Bahwa dengan metode project based learning ini kalian membuat sebuah project pembelajarannya berbasis project. Project apa yang akan kalian buat? Yaitu membuat timeline interaktif, membuat garis waktu tapi yang disebut interaktif. Kenapa interaktif? Bukan yang secara konvensional. Biasanya kan kita buatnya di kertas, hanya angka, tahun, kemudian peristiwa. Nah, sekarang dibuatnya lebih menarik lagi, lebih interaktif lagi. Oke, kenapa tujuan dari pembuatan timeline ini apa sih? Ada yang tahu? Masih ingat materi? Untuk mengetahui sejarah berulang. Iya, betul, harus berurutan. Peristiwa sejarah itu harus dikajinya secara kronologis, berurutan. Nah, ini contoh dari timeline yang interaktif. Nah, ya, ini kalian nanti, ini kan hanya gambar, tapi seolah-olah bergerak. Kalau yang menonton video, tambahkan dengan videonya, tapi jangan lupa masukkan tahun. Ini contohnya. Buat secara singkat peristiwa-peristiwanya. Jadi sudah dibuat kelompok kan sebelumnya. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Nah, itu dekret presiden. Jadi karena dimulainya demokrasi terpimpin ini dengan adanya dekret presiden 5 Juli 1959. Yang kedua, gerakan kebebasan beragama. Kelompok 3, politik mercusuar. Nah, tadi termasuk ada bangunan tubuh Monas itu untuk dari politik. Dalam pengerjaan, maka ibu akan membagikan LKPD sebagai paling banyak. Disepakati kedua mendesain perencanaan produk. Nah, seperti
ada di halaman 3, membuat draft design timeline. Apa yang dilakukan? Boleh cari dulu aplikasi yang kira-kira kalian mau pakai. Tadi bisa menggunakan Canva atau biasa CapCut. Apalagi Samsung ya, bukan jatuhnya bahasa Inggris tadi. CapCut. Apalagi kalian bisa pakai? Nah, silakan. Jadi kalian bagi-bagi tugas. Ada yang mendesain, mencari. Jadi dalam kan gini, dalam peristiwanya kalian cari waktu dan peristiwanya, kemudian masukkan dalam aplikasi tersebut. Maka silakan diberi waktu untuk membuat draft design timeline. Silakan. Boleh dikeluarkan HP-nya. Tapi kita buat jadwal untuk perencanaannya. Hari ini pun termasuk. Hari ini kalian merencanakan mau bikin apa sampai mana. Kemudian nanti di prosesnya tanggal berapa. Ketemu lagi di luar jam pelajaran direncanakan tanggal berapa. Sehingga nanti di pertemuan berikutnya sudah beres. Untuk kelompok 1, bagaimana dalam penyusunan jadwalnya? Hari ini berarti tahapan ya. Kapan kira-kira bertemu lagi? Boleh dijadwalkan. Kalau 1 jadwal pertemuan di luar KBM-nya, walaupun tidak perlu lama-lama, misalnya cuma 5 menit atau 10 menit hanya untuk ini udah betul atau belum? Maka boleh dihitungkan sekarang tanggal 14 hari Rabu. Kelompok 1 Jumat. Jam berapa kira-kira? Istirahat pertama? 2 setengah makan. Ya. Untuk kelompok 2 aman dengan juga. Ya kan nanti boleh dibantu. Nah, desain ini boleh ditulis dulu di sini. Untuk desain kasarnya di sini. Lalu nanti bisa digunakan ke aplikasi yang ada di HP. Ya, kamu bisa menggunakan CapCut, so boleh. Nah, ini yang suka TikTokan kan? Jadi yang biasanya kalian hanya untuk permainan ternyata bisa dipakai juga untuk pelajaran. Masukkan ke dalam peristiwa-peristiwa sejarah. Nah, kenapa didesain dulu biar Kita akan simpulkan bersama kegiatan pembelajaran kita hari ini bahwa tujuan pembelajaran kita yaitu tentang apa yang bisa disimpulkan dari demokrasi terpimpin. Boleh satu orang? Kira-kira jawab? Silakan. Demokrasi yang sepenuhnya ada di tangan pemimpin atau presiden. Terima kasih Pak Lek, baru tepuk tangan. Kesimpulan yang berikutnya tentang pembuatan timeline. Kira-kira apa manfaat dari pembuatan timeline? Boleh? Siapa yang tadi beritahu? Mana? Suaranya malu-malu kursi. Malu-malu mau. Siapa lagi? Silakan boleh. Kesimpulan di dalam membuat timeline adalah Tapi di pertemuan berikutnya di kelas kita akan menguji hasil dengan cara presentasi yang sudah kalian buat. Makanya tadi dibuat semenarik mungkin. Yang berikutnya ada evaluasi pengalaman belajarnya, dilakukan diskusi dan tanya jawab. Nah, tapi tadi kelompoknya tuh yang pengen tidak hidup ya, misalnya pakai DJ. pakai suara sendiri bisa. Nah, boleh pakai backsoundnya suara sendiri, boleh. Baru di akhirnya nanti